Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Adam Ali akan memaparkan komponen-komponen sistem informasi guna melengkapi nilai UTS Sistem Informasi Manajemen. Sistem. Pengertian sistem secara etimologis ialah sistem, berasal dari kata Latin stema dan bahasa Yunani stema, yang sering dipakai untuk memudahkan dalam menggambarkan interaksi di dalam suatu entitas. Istilah sistem sering digunakan dalam berbagai bidang, sehingga maknanya akan berbeda-beda sesuai dengan bidang yang dibahas. Namun, secara umum kata sistem mengacu pada sekumpulan benda yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Dapat disimpulkan, pengertian sistem adalah suatu kesatuan, baik objek, nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Contoh sistem yaitu seperti rakyat Indonesia yang membentuk beragam sistem di negara kita. Sistem pemerintahan, sistem keamanan, sistem hukum, sistem kebudayaan. Sistem informasi. Sistem menurut Bodnar dan Hopwood 2006 merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait yang ingin mencapai satu tujuan. Menurut Hell 2009, sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih subsistem yang mempunyai hubungan dan memiliki suatu tujuan yang sama. Informasi menurut Bodnar dan Hopwood 2006 menyatakan informasi merupakan suatu data yang di organisasi yang dapat mendukung ketetapan pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Mulyadi 2001, informasi adalah olahan data ke dalam bentuk yang dapat memberikan arti bagi penerima dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, sistem informasi menyiratkan penggunaan teknologi dengan komputer dalam organisasi atau perusahaan yang dapat menyediakan informasi bagi pihak yang membutuhkan dan pengguna. Contoh dari sistem informasi itu sendiri seperti e-learning untuk pembelajaran, e-banking untuk keuangan, akuntansi, e-commerce untuk pembelanjaan, dan masih banyak lagi. Sistem informasi manajemen. Menurut Davis, Management Information System adalah sistem terintegrasi yang digunakan dalam penyajian informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan di sebuah organisasi. Menurut Mukijat, Manajemen Informasi Sistem adalah jaringan pengolahan data dari sebuah organisasi dan diperlukan untuk memberikan data yang bersifat intern maupun ekstern sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sistem informasi manajemen atau SIM singkatannya adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan agar data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Contohnya yaitu Business Intelligence System atau BIS. Sistem informasi manajemen ini sering digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan bisnis dengan mengumpulkan, mengintegrasi, dan menganalisis data sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Sistem ini biasanya digunakan oleh manajer dan eksekutif tingkat bawah. Komponen-komponen sistem informasi manajemen. 1. Komponen input atau komponen masukan. 2. Komponen model, di dalamnya ada proses. 3. Komponen output, komponen keluaran. Komponen teknologi. 5. Komponen basis data. 6. Komponen kontrol atau komponen pengendalian.
Satu komponen input atau masukan. James 2001 menjelaskan bahwa input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Satu, input dari sistem informasi berupa data yang diolah oleh sistem ini. Dari data sistem informasi dapat berasal dari luar organisasi, misalnya data saham dari pasaran modal, atau dari dalam organisasi, misalnya data penjualan. Data untuk sistem informasi perlu ditangkap dan dicatat di dokumen dasar. Dokumen dasar merupakan formulir yang digunakan untuk menangkap dari data sistem informasi. Dan dokumen dasar ini dapat membantu di dalam penanganan arus data sistem informasi, yaitu dapat menunjukkan macam-macam dari data yang harus dikumpulkan dan ditangkap. Dua, dapat dicatat dengan jelas, konsisten, dan akurat. Data didorong lengkapannya. Data akuntansi disebabkan data yang dibutuhkan disebutkan satu persatu di dalam dokumen besarnya. Bertindak sebagai pendistribusi data karena sejumlah tembusan dari formulir tersebut dapat diberikan kepada individu atau departemen-departemen yang membutuhkan. Dokumen dasar dapat membantu di dalam pembuktian terjadinya suatu transaksi yang sah, sehingga sangat berguna untuk pelacakan pemeriksaan. Dokumen dasar dapat digunakan sebagai cadangan atau pelindung dari file-file data dari komputer. Proses selanjutnya setelah data tercatat di dokumen dasar adalah memasukkan data tersebut ke dalam sistem informasi. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berasal dari data yang diambil dari basis data yang diolah lewat suatu model tertentu. Model pertama yang digunakan di sistem informasi dapat berupa logika yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika atas model matematika yang menunjukkan proses perhitungan matematika menurut Faiz 2005. Model kedua yang digunakan adalah model matematik untuk menghitung unit yang harus dipesan. 3. Komponen output atau keluaran. Output merupakan komponen yang harus ada di sistem informasi. Sistem informasi yang tidak pernah menghasilkan output tetapi selalu menerima input dikatakan bahwa input yang diterima masuk ke dalam lubang yang dalam. Output dari sistem informasi dibuat dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model yang tertentu. Menurut Kenneth 2008. Komponen teknologi adalah tentang monitoring dan administrasi dari sistem organisasi teknologi informasi seperti hardware, software, jaringan komputer, data center, dan termasuk staf yang mengoperasikannya. Singkatnya, komponen teknologi fokus pada bagaimana sistem informasi dapat beroperasi secara efisien. 5. Komponen basis data. Basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya menurut John 1985. Dan dari definisi ini terdapat 3 hal yang berhubungan dengan sistem data, yaitu sebagai berikut. Data itu sendiri yang diorganisasikan dalam bentuk basis data atau database. 2. Simpanan permanen atau strong untuk menyimpan basis data tersebut. Simpanan ini merupakan bagian dari teknologi perangkat keras yang digunakan di sistem informasi. Simpanan permanen yang umumnya digunakan berupa hard disk. 3. Perangkat lunak untuk memanipulasi basis data. Perangkat lunak ini dapat dibuat sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman komputer atau dibeli dalam bentuk suatu paket. Banyak paket perangkat lunak yang disediakan untuk memanipulasi basis data. Paket perangkat lunak ini disebut dengan database atau manajemen sistem. Komponen kontrol atau pengendalian. Menurut Mitchell 1996 menjelaskan bahwa komponen kontrol juga merupakan komponen yang penting dan harus ada di sistem informasi. Komponen kontrol ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Sistem pengendalian atau kontrol dalam sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai sistem pengendalian secara umum atau general control system dan sistem pengendalian aplikasi application control system. Lanjutan, pengendalian secara umum dapat terdiri dari pengendalian sebagai berikut. 1. Pengendalian organisasi. 2. Pengendalian dokumentasi. 3. Pengendalian perangkat keras. 4. Pengendalian keamanan fisik. 5. Pengendalian keamanan data. 6. Pengendalian komunikasi. Lanjutan, pengendalian aplikasi umumnya merupakan pengendalian yang sudah diprogramkan di perangkat lunak. Pengendalian aplikasi dapat diklasifikasikan sebagai
Berikut, 1. Pengendalian masukan atau input control. 2. Pengendalian proses atau processing control. 3. Pengendalian keuangan atau output control. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.